Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lulu Anjarsari, CGP Angkatan 10, SDN Cinangka 04, Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan menampilkan video coaching di mana merupakan tugas dari ruang kolaborasi modul 2.3. Selamat pagi Bu Dias, apa kabar? Selamat pagi Bu Lulu, kabar baik, puji Tuhan sehat semuanya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, apa Bu Lulu ada Ya. waktu? Oh, ada Bu. Kebetulan sekali nih, saya sudah selesai mengoreksi gitu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau tidak berkeberatan nih Bu, saya mau sharing Ya. nih Bu, boleh tidak ya Mm-mm. Bu? Oh, boleh Bu, boleh. Silakan. Tapi ya, sebelumnya saya ingin tahu nih, kira-kira apa ya yang Ibu harapkan atau tujuan Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Jadi begini Bu, yang pertama sebetulnya saya juga lagi butuh teman bicara gitu Bu, jadi ada teman Oke, iya. kedua, ada pencerahan gitu Bu, ada titik terang gitu. Mm-mm. Tentang apa yang sedang saya hadapi ini, Bu. Jadi semoga dengan ngobrol-ngobrol ada sesuatu yang bisa saya dapatkan gitu, Bu. Ah, iya. Oke, baik Bu, kalau begitu. Jadi bisa Ibu ceritakan ya, apa yang sedang Ibu hadapi nih saat ini? Oke, Bu. Jadi seperti yang Bu Lulu tahu gitu ya, Bu ya, yang sering saya Iya, ceritakan. Ibu. Saya kan bertahun-tahun ini saya sudah mengajar di kelas rendah ya, Bu ya, kelas 2 Iya, sekali gitu. iya, Dan di kelas 2 itu pun mulai dari yang kurikulum K13 akhirnya berubah jadi kurikulum Merdeka gitu saya iya, udah selalu di kelas 2 dan saya selalu melakukan berusaha gitu ya Bu ya melakukan iya, perbaikan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya gitu. Nah, nih Bu, di tahun ajaran ini ternyata saya dipercaya Bu untuk mengajar dan mengampu menjadi wali kelas 4 gitu. Nah, di iya. situ muncul kekhawatiran, Bu. Saya khawatir kalau saya tidak bisa menggunakan kepercayaan itu dengan baik gitu, Bu. Jadi saya takut anak-anak nanti akhirnya belajarnya tidak nyaman gitu sama saya gitu. Hal itulah yang membuat kekhawatiran dan rasa tidak percaya diri saya begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu permasalahannya. Jadi Ibu yang awalnya sudah berpengalaman ya mengajar di kelas rendah gitu ya. Kemudian sekarang dipercaya menjadi wali kelas 4 kan ya Bu ya. Sehingga apa nih ya kekhawatiran kalau Ibu tidak bisa melaksanakan itu dengan baik gitu. Sehingga murid-murid Ibu tidak nyaman gitu ya. Lalu Ibu juga merasa tidak percaya diri gitu ya Bu. Betul seperti itu Ibu? Betul, Bu Lulu. Betul sekali itu Iya. yang saya rasakan saat ini. Oke, oke. Kalau menurut analisis diri Ibu sendiri nih ya, kira-kira hal apa ya yang bisa membuat Ibu itu khawatir dan tidak percaya diri untuk mengajar di kelas 4 gitu? Kalau apa yang saya rasakan ya Bu ya, ya mungkin Iya. hal ini itu seperti keluar dari zona nyaman saya begitu Bu. Jadi Hmm. saya harus melakukan adaptasi baru, saya harus mempelajari hal-hal baru gitu. Hmm. Khususnya saya harus menyelesaikan administrasi yang baru begitu. Hmm. Saya harus Hmm. merubah paradigma saya dalam belajar, saya harus memahami karakteristik murid-murid kelas 4 yang tentunya berbeda gitu ya Bu ya dengan anak-anak kelas Iya, 2 gitu ya. Jadi iya betul Ibu. saya jadi merasa takut gitu, saya mengecewakan tidak hanya Hmm. kepala sekolah yang sudah memberi saya tugas, saya juga takut mengecewakan orang tua dan khususnya anak-anak gitu Bu. Jika saya tidak bisa mengajar dengan baik begitu. Oke, baik Bu.
Tadi Ibu menyampaikan kalau Ibu saat ini berada di luar zona nyaman Ibu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan zona nyaman menurut Ibu yang pernah Ibu alami itu seperti apa ya? Saya itu nyaman ketika saya bisa membawa pelajaran itu ke dalam dunia bermain anak-anak, Bu. Itu Iya. merupakan zona nyaman saya gitu. Nah, kemudian Mhm. saya tidak harus membuat atau mendesain administrasi yang baru gitu. Jadi saya hanya tinggal Oke. melakukan penyesuaian-penyesuaian saja begitu, Bu. Nah, tentunya di Iya. fase B ini kan porsi bermain anak-anak itu tidak seperti Mhm. anak-anak yang ada di fase A gitu kan. Jadi saya Betul betul khawatir Ibu. kalau saya tidak bisa memasukkan pembelajaran itu, mengintegrasikan pembelajaran itu ke dalam dunia bermain mereka gitu. Nah, nanti Iya. endingnya ujungnya saya khawatir akan mengecewakan gitu, Bu. Nah, hal itulah yang terkadang membuat saya tidak percaya diri gitu, Bu. Oke, berarti dari sini kalau saya identifikasi permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini ya, itu adalah pada rasa khawatir ya Bu, mengecewakan orang lain dan rasa percaya diri, rasa percaya dirinya ya Bu. Ya, betul sekali, Bu Lulu. Oke, oke. Nah, sekarang menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menemukan solusi untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang Ibu alami tersebut? Ya, Bu. Menurut saya mungkin Hmm. saya bisa lakukan pertama-tama mereka masuk gitu, Bu ya. Saya harus melakukan Iya, pendekatan secara personal gitu. Sehingga betul. saya mengetahui karakter dari peserta didik saya satu persatu gitu. Oke, betul Kemudian betul. saya juga harus mungkin ya Bu, ini yang saya Hmm. pikirkan tuh mungkin saya juga harus melakukan asesmen awal ya Bu ya. Jadi saya Iya, untuk iya. bisa saya mendiagnostik mereka gitu, baik yang non kognitif maupun yang kognitif. Kemudian Betul saya betul. juga harus mulai mempelajari capaian belajar yang ada di fase B ini apa saja sih, seperti apa gitu. Dan mungkin saya juga harus mulai menyusun perangkat ya Bu ya, perangkat pembelajaran, Iya. administrasi Hmm. ya, terkait alokasi, ATP, modul ajar gitu ya, Iya. agar nanti saat kegiatan belajar mengajar sudah aktif gitu, saya sudah lebih siap menyampaikan materi. Mungkin begitu sih Bu pemikiran saya. Wah, luar biasa Ibu ini. Itu merupakan hal yang baik Ibu untuk Ibu lakukan pertama kali gitu. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah Ibu sampaikan ya, Ibu akan melakukan pendekatan kepada murid-murid secara personal, melakukan asesmen awal diagnostik non-kognitif dan kognitif, lalu kemudian mempelajari capaian belajar yang ada di fase B gitu kan, serta Ibu menyiapkan semua perangkat pembelajaran seperti itu. Benar begitu Ibu? Ya, benar Bu. Oke, oke. Kalau boleh saya tahu nih Bu, ya, bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan kepada murid-murid secara persona gitu? Melakukan asesmen awal diagnostik non kognitif dan kognitif, lalu melakukan mempelajari capaian belajar yang ada di fase B, serta menyiapkan semua perangkat pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan tadi gitu. Kalau pendekatan personal ya Bu ya, ini Hah? sebetulnya saya melanjutkan ya Bu ya, apa yang pernah saya lakukan di kelas 2 gitu. Jadi Oke, nantinya ke depannya saya akan melakukan kegiatan one day one student gitu. Jadi di mana oke, nanti oke. murid-murid secara bergantian gitu Bu akan saya panggil dan saya akan mengajak mereka Mhm. ngobrol gitu Bu. Jadi ngobrol santai Iya. lah gitu Bu. Terkait hal apa yang mereka sukai, hal apa yang mereka tidak sukai gitu. Tapi sambil melakukan Iya. aktivitas. Kalau dulu kan di kelas kecil saya melakukannya sambil bermain dan Mhm. menggambar atau mewarnai begitu Bu ya. Nanti Iya. untuk kelas 4 ini saya akan melakukannya sambil bermain puzzle mungkin Bu, begitu Bu, karena kan Oke, tingkat heeh. berbeda gitu Bu ya. Iya, betul. Saya juga akan melakukan diagnostik gaya belajar Bu dan minat Mhm. belajar gitu. Nanti saya akan meminta mereka untuk mengisi link kuisis gitu di Iya. rumah gitu. Kalau dulu kan yang kelas 2 saya membagikan kertas, mereka mengisi Iya.
saya pandu gitu ya Bu ya, karena mungkin sekarang Betul, betul. lebih paham teknologi lah gitu anak-anak kelas 4, jadi Iya. kan linguisis begitu Bu. Dan Hmm. apa untuk mengetahui diagnostik kognitifnya, saya akan membagikan kertas gitu Bu. Jadi mungkin isinya Mhm. apa kompetensi-kompetensi dasar gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi supaya Ya. saya tahu nih sampai di mana ketercapaian mereka dalam memahami konsep dalam belajar gitu. Nah, kalau untuk perangkat ya Bu ya, ini mungkin nanti saya Ah, perangkat pembelajaran saya mungkin akan berkolaborasi tidak hanya dengan rekan sejawat yang sudah lebih berpengalaman di kelas 4, tapi juga mungkin dengan rekan-rekan atau teman-teman guru yang ada di UKG Kecamatan Celodong begitu, Bu. mhm. Oke, luar biasa sekali ide yang Ibu sampaikan tadi ya. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu dalam skala 1 sampai 10 ya, kegiatan-kegiatan yang Ibu paparkan tadi, jika Ibu laksanakan, Ibu mungkin ada di skala berapa Ibu? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, itu ada di Mhm. skala 7 ya Bu ya, saat ini. Oke, ya, skala 7 ya Bu ya. Apakah ada ide lagi nih untuk meningkatkan ide-ide tersebut? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk bisa saya lebih dari skala 7 itu, yang jelas sih harus Oke, banyak belajar ya Bu ya. Banyak pastinya Bu. belajar ya, terus banyak Mhm. bertanya dengan rekan guru yang Hmm. mungkin lebih berpengalaman gitu ya Bu ya. Sehingga saya bisa mendapatkan masukan-masukan gitu untuk terkait yang tadi saya sampaikan itu memahami karakter siswa gitu. Juga saya juga bisa mengadopsi perangkat pembelajaran yang mungkin sudah dibuat gitu oleh rekan sejawat saya. Jadi saya hanya mungkin menyesuaikannya begitu, Bu. Ya, oke. Oke, baik kalau begitu, Bu. Nah, untuk kedepannya ya, kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Kemudian, kira-kira siapa nih yang Ibu akan minta perbantukan ya untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Baik, jadi begini Bu Lulu, untuk kedepannya saya berkomitmen eh, harus mau untuk belajar lebih banyak lagi melalui berbagai Oke, referensi, ya. ya Baik betul, Bu. terkait karakter siswa, capaian tujuan pembelajaran, bahkan pun materinya, karena materinya pasti lebih kompleks daripada materi Iya, di kelas rendah gitu ya Bu ya. Bahkan betul. mungkin metode dan strategi saya dalam mengajar juga pastinya akan berbeda gitu Bu. Nah, Hmm. saya juga akan minta bantuan kepada ibu kepala sekolah Bu untuk membimbing saya supaya lebih Iya. optimal gitu. Dan saya juga Hmm. akan meminta bantuan rekan sejawat untuk menjadi observer saya gitu Bu di dalam kelas sehingga Oke. saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan begitu Bu Lulu. Wah, bagus sekali nih Bu. Ternyata Ibu sendiri bisa ya, nih menyelesaikan permasalahan ini dengan menemukan beberapa alternatif ya, alternatif solusinya. Berarti sekarang sudah mulai tercerahkan ya Bu ya. Sudah mulai terlihat nih solusinya ke depannya seperti apa gitu. Jadi sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah mengungkapkan ya perasaan Ibu tadi tuh dengan saya saat ini? Udah lega ya Bu ya. Jadi Iya, apa Alhamdulillah ya, sudah lega ya. coaching ini yang tadinya tidak terpikir oleh saya Ah, gitu ah. menjadi terpikir oleh saya gitu. Iya, ah, ah. Solusinya keluar sendiri begitu ya Bu ya. Jadi saya merasa Oke betul. kalau saya dapat menerapkan solusi yang tadi muncul dan Mhm. saya kok jadi merasa kekhawatiran dan rasa tidak percaya diri saya ini sebetulnya berlebihan ya Bu ya untuk saya gitu ya Bu ya. Enggak kok Bu, itu hal yang manusiawi kok ya. Namun sekarang kan akhirnya Ibu sudah menemukan solusinya ya. Ya betul Bu, terima kasih banyak loh Bu Nah, Lulu mau mendengarkan saya. iya, sama-sama Ibu. Untuk kedepannya, Ibu juga bisa terbuka ya untuk menceritakan kembali nih perkembangan dari apa yang Ibu sudah paparkan tadi. Ya, nanti bisa disampaikan ke saya lagi ya Bu ya. Oke, baik Bu Lulu, terima kasih ya Bu Lulu atas waktunya.
Iya, Ibu, sama-sama.